Di mana aku? Kenapa? Tubuhku tidak bisa bergerak. Tak kusangka, Tuan Han ternyata menyukai hal semacam ini. Kenapa? Kamu takut? Hanya orang mati hidup. Apa yang kutakutkan? Suara ini adalah... Dia sudah terbaring begitu lama. Pasti tidak akan bangun. Kalau dia bangun, bagaimana denganku? Sahamnya yang sedikit itu sudah lama aku pindahkan ke namaku. Dan juga kode inti dari Spark. Sudah kusalin semua, tunggu sampai dia benar-benar mati. Kita akan menikah dengan meriah, keluarga Huo akan menjadi milik kita. Han Xuening, kamu Malam ini, mari kita rayakan dengan baik. rayakan Han Xuening. Kalian mau berbuat apa? Apakah aku akan mati seperti ini? Aku masih hidup. Kamu ternyata bangun. Achen? Achen, akhirnya kamu bangun. Tahukah kamu, bagaimana aku melewati hari-hari ini? Aku baik-baik saja. Saat kamu di laboratorium, mengembangkan produk, tiba-tiba pingsan, untungnya Lin Wei menemukanmu. Membawamu ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dokter bilang kamu koma, tidak tahu kapan akan bangun. Untung kamu bangun. Achen, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku keluar dulu. Terima telepon. Ning, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Aku di rumah sakit. Sayang, tunggu aku pulang. Aku sedang ada urusan. Jadi tumbuhan masih merusak rencanaku. Apakah kejadian hari itu benar atau hanya mimpiku saja? Huo Chen, mengapa selalu menatap sofa ini? Mungkinkah? Achen, kamu kenapa? Apakah masih ada yang tidak enak badan? Bagaimana sistem perusahaan? Wah, tubuhmu baru saja membaik. Dokter bilang kamu sekarang perlu istirahat total. Jangan khawatir dulu tentang urusan perut. Han Xuening, apakah kamu benar-benar mengkhianatiku? Dasar sampah, kamu masih bisa bangun. Sampah seperti kamu, ternyata masih bisa bangun. Kamu, Hanya mayat hidup, apa yang harus kutakutkan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya asisten pribadi Tuan Han, Lin Wei. untuk apa kamu? Huo Zhen, kamu seharusnya tidak bangun. Perhatikan baik-baik. Segala milikmu akan menjadi milik. Direktur Huo, apa yang akan kamu lakukan? Lin Wei, Huo Chen, apa yang kamu lakukan padanya? Lin Wei, apa yang terjadi dengan tanganmu? Presiden Han, Presiden Huo, dia hanya kehilangan kendali sesaat. Huo Chen, Lin Wei sudah seperti ini, masih membela kamu. Tidak bisakah kamu meminta maaf padanya? Aku tidak menyentuhnya. Presiden Han, jangan salahkan Presiden Huo. Aku sudah hati-hati. Huo Chen, kamu dengar apa yang kukatakan? Jika ada apa-apa dengan Lin Wei, aku tidak akan berakhir denganmu. Suster, dokter. Kalian semua tidak ada gunanya? Tidak lihat ada orang yang terluka di sini? Cepat datang. Tanpa melihat pun tahu, dia hanya berpura-pura. Semua orang jangan pedulikan dia. Aku ingin lihat. Berapa lama dia bisa berpura-pura?
Ningning. Kamu Ningning? Jangan pergi. Jangan pergi. Ini semua salah Wo Chen. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Ini semua salah Wo Chen. Aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Bukan salah Direktur Huo, aku rasa. Dia seharusnya juga tidak sengaja. Kamu ini terlalu baik hati. Kalau kamu seperti ini, bagaimana aku bisa tenang? Direktur Han, tolong kunjungi Direktur Huo. Apa yang menarik darinya? Dia cuma pura-pura pingsan saja. Lebih baik, dia jangan pernah bangun lagi. Sudah siang? Kamu lapar kan? Aku akan membelikanmu makanan. Baik. Huo Chen, kau membuatku terluka. Luka sebesar ini. Kau seharusnya tidak bangun. Direktur Huo, Anda pasti haus. Saya akan mengambilkan air untuk Anda. Apa yang kau lakukan? Maaf, Direktur Huo, saya ingin mengambilkan air untuk Anda. Jadi saja, Pergi. Percaya tidak, aku akan membuatmu segera dipecat dari grup Huo. Memecatku? Apakah kau sekarang punya kemampuan itu? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku. Direktur Huo, maaf, ini karena saya tidak sengaja. Menumpahkan air ke tangan Anda, ini kelalaian saya, maaf. Ini semua salah saya, salah saya. Ini semua salah saya, ini semua salah saya. Wo Chen, apa yang kau lakukan pada Lin Wei? Apa yang kamu lakukan pada Lin Wei? Apa yang bisa kulakukan padanya? Ini salahku, Tuan Han. Jangan salahkan Tuan Huo. Aku melihat dia sudah bangun, ingin menuangkan air untuknya. Tapi tanpa sengaja, air tumpah ke tangannya. Ini semua salahku. Bagus, Wo Chen. Kamu sudah melukai tangan Lin Wei. Kamu malah menyuruhnya menuangkan air untukmu. Apa kamu masih manusia? Tuan Han, jangan salahkan Tuan Huo lagi. Aku baik-baik saja. Tuan Han, kamu bisa menghukumku sesukamu. Tapi, jika kamu jangan mengusirku dari grup Huo, aku mohon padamu. Aku akan membawamu untuk dibalut dulu. Baik. Han Xuening, apakah kamu masih ingat sumpah kita di pernikahan? Tuan Huo Chen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Han Xuening, melindungi dan menyayanginya seumur hidup? Aku bersedia, Ningning. Aku bisa bersikap baik pada musuh hidup, menjadi suamimu yang baik. Tapi bisakah kamu berjanji padaku, apapun yang terjadi, jangan pernah mengkhianati cinta kita. Wo Chen, aku bersumpah, aku Han Xuening tidak akan pernah mengkhianati. Han Xuening, sejak aku bangun, semua yang kamu lakukan cukup membuatku kecewa. Kalimat itu masih ada lanjutannya. Jika kamu membuatku cukup kecewa, aku pasti akan membuatmu menyesal melakukan hal-hal ini. Halo, dalam 10 hari, saya akan memindahkan semua aset saya. Selain itu, saya akan menarik kembali semua paten saya yang terkait dengan keluarga Huo. Saya akan membuat Han Xuening tidak memiliki apa-apa. Hari ini, Pak Han menghadiahiku sebuah mobil sport edisi terbatas. Aku sangat senang, akhirnya bisa menjadi tetangga Pak Han. Terima kasih Pak Han, telah membelikanku villa hari ini. Pak Han membawaku menghadiri rapat pemegang saham. Aku juga berhasil naik jabatan Pak Huo. Kamu tenanglah beristirahat, Pak Han. Akan kujaga dengan baik. Ningning, Pak Huo sudah sadar. Haruskah aku pindah? Aku takut mengganggu kamu dan... Tidak apa-apa, kamu terus tinggal di sini. Abaikan saja dia. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pak Huo, bagaimana kalau malam ini kamu tidur di rumah sakit saja? Aku khawatir, suara kami terlalu keras malam nanti, mengganggumu. Han Xuening, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Majukan waktunya dalam 3 hari. Siapkan juga 1 kontrak perceraian. Aku ingin bercerai dengan Han Xuening. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? 100%. Untuk apa kamu datang? Bukankah sudah dibilang jangan ikut campur urusan perusahaan? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa reaksimu begitu besar saat aku mengurus perusahaan? Tidak ada apa-apa. Para pengangguran ini, begitu mendengar Huo Chen sadar, langsung ribut minta aku turun, bahkan berteriak-teriak. Meminta Huo Chen yang mengambil alih. Tuan Han, jangan marah. Sebenarnya ada satu hal yang aku tidak tahu harus diucapkan atau tidak. Tidak apa-apa, katakanlah. Sekarang ini, orang yang paling aku percaya adalah kamu. Huo Chen itu, sejak bangun dia sudah ingin merebut kekuasaan. Jangan-jangan dia ingin mengusir Tuan Han keluar. Baiklah, Huo Chen.
Kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya rasa belas kasihan. Bukankah ini karena aku peduli padamu? Sudah, kamu bisa pergi. Kenapa dia jadi begitu dingin padaku? Apa benar seperti yang dikatakan Lin Wei? Naik mobil. Minggir. Bisakah kamu jangan berulah? Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kamu sudah melukai tangan Lin Wei. Dia tidak menuntutmu dan terus membelahmu. Apalagi yang kamu inginkan? Kak Ho Chen, jangan marah lagi. Sebelumnya aku sendiri yang tidak hati-hati. Kak Ho Chen, jangan salahkan Kak Ningning. Kak Ningning, asistenmu sangat dekat ya denganmu? Apa maksudmu hubunganku dengan Lin Wei? Bukan seperti yang kamu pikirkan? Huo Chen ini temperamennya semakin besar. Ayo kita pergi. Sedang apa? Biarkan aku masuk. Apakah kamu kenal pesan kami? Aku lihat kamu di sini. Betul, lama sekali. Aku Ho Chen. Kamu Ho Chen. Kamu pura-pura apa? Bos Huo. Masih terbaring di rumah sakit? Aku ulangi, biarkan aku masuk. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Mengerti? Kalian ribut apa? Huo Chen. Kenapa kamu di sini? Aku mau kembali ke perusahaan. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku yang bikin masalah, Han Suening. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Huo Chen, sudah cukup. Kamu harus di depan pintu perusahaan. Membuat keributan yang memalukan seperti ini. Baik, kalau begitu aku tanya kamu, kenapa satpam perusahaan tidak membiarkan aku masuk? Huo Chen, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu begitu buru-buru. Datang ke perusahaan ingin melakukan apa? Aku beritahu kamu. Sekarang Huo Group, aku yang berkuasa. Pergi. Kakak Nining, menurutmu Ho Chen dia begitu buru-buru datang ke perusahaan bukan untuk paten itu kan? Dia juga harus punya kemampuan untuk mengambilnya kembali. Tenang saja, paten ini pasti milikmu. Ayo pergi. Jangan datang lagi ya. Besok pulang makan malam, ada hal yang ingin kubicarakan. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Direktur Huo, akhirnya Anda sadar. Hal-hal yang sebelumnya saya minta Anda siapkan. Sudah siap semua. Sudah siap. Anda yakin ingin memindahkan semua aset Anda di Grup Huo. dan semua paten atas nama Anda ke perusahaan baru di luar negeri? Saya yakin. Saya yakin. Tapi dengan begini, Grup Huo akan merosot tajam, jatuh ke titik terendah. Anda yakin? Saya yakin. Saya ingin membuat Han Suening tidak akan pernah bangkit lagi. Kalau begitu saya akan segera urus pemindahan aset. Perkiraan transfer akan selesai dalam 1 hari. Pesawat pribadi sudah siap. Anda bisa berangkat kapan saja. Cinta kita ini begitu rapuh diuji oleh waktu. Biarkan saja kenangan indah yang dulu lenyap tanpa bekas. Foto bersama dulu. Sekarang terlihat sangat ironis. Kenapa kamu datang? Pahan yang menyuruhku datang. Hari ini aku akan mengumumkan satu hal. Kebetulan sekali. Aku juga ada hal yang mau diumumkan. Aku memutuskan untuk menyerahkan Departemen R di perusahaan kepada Lin Wei. Apa katamu? Kamu mau berikan Departemen R&D kepadanya? Lalu kenapa? Masih lebih baik daripada kamu yang tidak berguna ini. Aku tidak berguna. Lalu apa arti pengorbananku dulu? Itu dianggap apa? Huo Chen? Semua orang sibuk. Kamu tidak lihat? Oh. Aku mengerti. Kamu cuma memberikan semua pekerjaan kepada orang lain. Sendiri tidak bekerja, kan? Aku siang malam terbenam di laboratorium. Hanya untuk menyempurnakan program lebih cepat. Bagaimana bisa kamu memberikan jerih payahku kepadanya? Sudah dibilang jangan pusingkan urusan perusahaan. Yang paling penting sekarang adalah kamu memulihkan kesehatan. Perusahaan ada aku dan Lin Wei. Tidak akan ada masalah. Kak Huo Jie, jangan salahkan Kak Ningning. Selama ini, dia sudah cukup lelah.
Saat kamu koma, perusahaan kacau bala. Aku yang menemani Kak Ningning bertahan bersama. Proyekmu juga baru sempurna setelah sampai di tanganku. Sekarang responsnya sangat bagus. Apa katamu? Apa yang kamu katakan produk itu adalah hasil jeripayahku? Data intinya, hanya aku yang tahu. Bagaimana kamu menyempurnakannya? Ningning yang memberikan izin eksperimenmu padaku. Dia bilang, eksperimenmu tidak boleh sia-sia. Sekarang, perusahaan butuh stabilitas, Kak Ho Chen. Kamu baru saja bangun, istirahatlah lebih banyak. Baiklah, masalah hari ini sudah diputuskan begitu. Lin Wei, ayo kita pergi. Han Swening, jika ini pilihanmu, biarlah sesuai keinginanmu. Direktur Huo, semua yang Anda minta sudah selesai. Baik. Han Swening, kaulah yang membuatku sadar. Semua orang bisa berubah. Huo Chen, aku bersumpah. Aku Han Swening, selamanya. Tidak akan mengkhianatimu. Mulai sekarang, kita berpisah, jalan masing-masing. Apa? Ningning, ada apa denganmu? Dia minta cerai. Dia benar-benar minta cerai. Ningning, dia itu sampah. Dari awal dia memang tak pantas untukmu, ini dia. Menyerah, karena kesulitan. Kita bisa menikah secara terbuka nanti grup Huo. Akan menjadi milik kita. Tapi kenapa dia tiba-tiba begitu tegas? Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Dia yang baru saja bangun, bisa tahu apa? Ini cuma taktik pura-pura mundur untuk menjebakmu. Baiklah, Huo Chen. Kalau kau begitu, Jangan salahkan aku tak mengingat ikatan suami istri dulu. Nanti kita bisa membuatnya. Menyerahkan semua paten di tangannya. Akhirnya aku menjauh dari tempat yang penuh kesedihan dan kebohongan itu di sini. Ku akan memulai hidup baru. Siapa dia? Kenapa perasaanku padanya begitu familiar? Halo, apakah kita kenal? Kamu mungkin tak mengenalku, tapi aku mengenalmu. ini obat untuk pemulihan lanjutan. Di dalamnya ada neuroreparation buatanku sendiri. Ini membantumu pulih lebih cepat. Siapa kamu? Kenapa membantuku seperti ini? Saat kuliah, labku bersebelahan dengan labmu. Aku melihatmu begadang berkali-kali. Aku melihatmu mengorbankan segalanya untuk Han Xuening. Aku menyukaimu. Sejak saat itu, setelah kamu koma, Han Xuening tidak peduli padamu. Menggunakan semua sumber daya keluarga untuk menjagamu selama 1 tahun 3 bulan dengan obat khusus. Baru kamu bisa sadar. Yang merawatku adalah kamu. Ho Chen, ada beberapa video yang aku tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya setelah menontonnya. Tapi, aku rasa kamu harus mengetahuinya. Kamu harus tahu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rekaman ini? Saat kamu koma, aku selalu memperhatikanmu. Suatu hari, aku menemukan Han Xuening berselingkuh. Aku takut kamu akan dirugikan saat bangun. Jadi aku memasang kamera pengawas di ruang perawatan. Aku sudah tahu semua hal kotor yang dilakukannya. Dulu, aku takut matamu hanya melihat dia, selalu tidak berani memberitahumu. Tapi sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu disakiti oleh mereka lagi. Terima kasih. Ada apa? Kemana uang di rekening perusahaan? Dan 300 juta dana likuiditas kemana perginya? Katakan.
Direktur Han, manajer Lin bilang untuk memperluas pasar luar negeri. Uangnya sudah ditransfer tapi kami tidak bisa melacak. Aliran dana rekening penerima adalah anonim. Apa kalian semua tidak berguna? Cepat panggil Lin Wei. Temui aku. Ya, Direktur Han. Hazini, Kamu mencurigaiku? Bukankah aku melakukan ini semua untuk perusahaan? saat sudah untung, uang segini apa artinya? Untuk perusahaan. Kenapa rekening ini anonim? Lin Wei, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas padaku. Ning Ning, apa kamu tidak percaya padaku? Apa rencanamu ke depan? Setelah keluar dari perusahaan, aku membawa semua paten. Tapi aku menemukan bahwa Spark masih memiliki kekurangan. Jika terus berjalan, aku khawatir akan terjadi celah besar. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum koma, aku sudah merencanakannya. Yuchen, maukah kamu memulai dari nol bersama aku? Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Akan kuberitahumu nanti. Chan, sistem Shinzi diuji. Tingkat kelulusannya 100%, 3 kali lipat dari Spark. Dan juga menyelesaikan semua celah keamanan Spark. Bagus sekali. Dengan ini, dalam 3 bulan, kita bisa menguasai semua pasar luar negeri. Aku juga menghubungi lembaga investasi terbesar di luar negeri. Mereka bersedia berinvestasi 5 miliar. Selain itu, aku menemukan Lin Wei memindahkan semua dana Huo Group ke rekening anonimnya sendiri. Rantai dana Huo Group hampir putus. Ini sudah diperkirakan. Lalu, kamu tidak takut Huo Group bangkrut? Yuchen, sejak aku meninggalkan Hoa Group, aku memutuskan untuk memutus hubungan sepenuhnya. Apa, kamu masih berpikir? Aku masih terikat padanya? Bagaimana mungkin? Aku tentu percaya padamu. Kamu adalah segalanya bagiku, untukmu aku rela. Selanjutnya, masih ada uji pasar yang panjang. Menanti kita. Ayo kita semangat bersama. Semangat bersama. Kamu dengar belum? Minggu lalu, Xiao Guo dari Departemen PR dibuat gila oleh Lin Wei. Ah, gimana ceritanya? Kata orang-orang di departemen mereka, Lin Wei terus-menerus melecehkan Xiao Guo. Terakhir dia bahkan mengikuti pulang. Xiao Guo ketakutan sekali. Untungnya, di tengah jalan bertemu seorang penolong baik hati, membuat Lin Wei kabur. Kalau tidak... Kalian sebaiknya jujur dan jelas. Menceritakan semuanya padaku. Katakan. Kami cuma dengar-dengar saja. Tidak apa-apa. Kamu ceritakan saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau aku yang menyelidiki sendiri, kalian berdua, tidak ada yang bisa lolos. Katakan. Aku bilang, kami dengar Pak Lin melecehkan rekan kerja wanita di perusahaan. Akhirnya membuat dia gila, dia mengundurkan diri sendiri. Apa? Pak Han, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa. Kalian sibuk saja sendiri. Bantu aku selidiki Lin Wei. Baik, Pak Han. Tapi menurut analisis kami, Pak Lin sangat hati-hati. Mungkin... Kalau begitu sebarkan kabar. Katakan aku pergi dinas. Aku ingin lihat kapan dia menunjukkan belangnya. Terima kasih, Kak Lin, atas karnavalnya. Aku sayang kamu. Enak sekali si perempuan tua itu tidak ada di sini. Bisa melakukan apa saja. Berusaha keluarga Huo ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku izinkan kamu masuk. Maaf Tuan Lin, saya hanya datang untuk mengantar dokumen. Kamu karyawan baru? Ya, Tuan Lin. Dokumen saya letakkan di meja Anda. Saya pergi dulu.
Tunggu. Kenapa terburu-buru sekali? Tuan Lin, Anda mau apa? Kamu bilang, aku mau apa? Lin Wei, kamu sedang apa? Ning Ning, dengar penjelasanku. Ning Ning, bukankah kamu sedang dinas luar? Dengar penjelasanku. Lin Wei, kamu berani mengkhianatiku? Tidak. Kak Lin, sudah lama kamu tidak menemaniku. Hari ini aku tunggu kamu di tempat biasa. Satpam. Iya. Buang dia keluar. Baik. Tuan Han, Anda sudah bangun. Kenapa? Selamat, Tuan Han. Selamat. Selamat atas apa? Anda tidak merasakannya? Anda hamil. Apa? Aku hamil. Apa? Aku hamil? Tidak. Tidak mungkin. Lin Wei, di mana Lin Wei? Pak Lin, dia. Cepat katakan. Pak Lin terlalu berlebihan dalam nafsu dan karena alat kelaminnya mengalami cedera parah, dia sama sekali tidak subur. Hahaha. Lin Wei, inilah akibatnya kau mengkhianatiku. Aku akan menggugurkan anak ini. Ning Ning, aku salah. Aku tidak berani lagi. Lin Wei, kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Melecehkan karyawan perusahaan, menyalahgunakan dana perusahaan, main perempuan, berjudi. Kejahatan ini sudah cukup untuk memenjarakanmu 3 kali. Tidak, Nining, bukan begitu. Itu semua karena Ho Chen. Bukan dia merebut pasar. Aku tidak akan menemani, bos. Melakukan hal seperti itu aku. Aku semua ini untuk merebut investasi. Baiklah, kau begitu jelaskan dengan baik padaku. Uang di rekening perusahaan mana? Uang? Lin Wei, aku seharusnya tidak mengandung anak. Apa? Ning, apa yang kau katakan, Ning? Apa yang kau katakan semuanya benar, Ning? Aku yang salah. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu tadi. Mari kita lahirkan anak ini dan hidup dengan tenang. Kita jalani hidup dengan baik, ya. Hidup dengan baik, Lin Wei. Maukah kau mendengar apa yang sedang kau katakan sendiri ini? Kau pikir aku akan melahirkan anak ini? Ning, ini apa ini? Ini kau tidak mengenalinya. Ini adalah anak kandung A. Han Swening, aku akan bunuh kau. Han Swening, aku akan membunuhmu. Han Swening, kau akan mendapat balasannya. Apa yang telah kulakukan selama ini? Maaf, Nining. Ada urusan di kantor. Aku terlambat. Ayo kita putus. Jangan, Nining. Sistem perusahaan ada masalah. Aku butuh 2 hari 2 malam baru bisa memperbaikinya. Bisakah kamu memaafkanku? Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Ho Chen? Apakah aku sama sekali tidak penting di hatimu? Kamu selalu seperti ini, sibuk dengan pekerjaan. Lalu mengabaikanku, meninggalkanku sendirian. Ayo kita putus.
Ning, maafkan aku, ya. Bodoh. Apa ini? Ini kupon perbaikan yang kubuat. Nanti kalau kita bertengkar, keluarkan saja kupon ini. Jangan marah lagi selamanya. Setuju? Ya. Maaf, Huochen. Akulah yang membuatmu hilang. Tolong carikan informasi tentang keberadaan Huochen. Baik, Tuhan. Ning, tanpa terasa, kita sudah saling mencintai selama 6 tahun. Kita bersekolah bersama, memulai bisnis bersama. Aku pikir kita akan terus bersama. Ini gaun malam yang kusiapkan untukmu. Bagaimana? Cantik kan? Ingat untuk memakainya di pesta ulang tahunmu. Tanggal 27 Mei 2024. Gaun ini sudah disiapkan oleh Huochen 9 bulan yang lalu. Untukku. Huochen, maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Kamu di mana? Jangan tinggalkan aku ya. Huochen. Hebat! Yuchen, kita berhasil! Benarkah? Bagus sekali, Achan. Dengan ini kita bisa menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Yuchen, selama ini kamu sudah bekerja keras. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Aku sudah menghubungi seminar teknologi dalam negeri. Aku berencana untuk langsung mengumumkan hasil penelitian kita di sana. Baik, setelah pulang ke tanah air, kita pergi ke taman hiburan dulu. Bagaimana? Ya, baik. Yuchen, kuharap kamu menyukainya. Huochen, apakah kamu benar-benar akan pergi dari hidupku selamanya? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu benar-benar meninggalkanku begitu saja. Hei, tahukah kamu, Huochen dari Nanjo akan pindah ke sekolah kita. Huochen? Wah, dia itu Huochen. Tampan sekali. Aku ingin sekali menikah dengannya. Jangan bermimpi. Sudah cinta untuk Huochen. Si ketua OSIS tampan cukup untuk memanaskan tempat tidurmu Sampai musim semi tahun depan. Benar-benar, aku tidak tahu gadis seperti apa yang bisa masuk ke hatinya. Teman, boleh pinjam pulpen? Hei, lihat. Huochen mendekati Han Xuening. Benar juga. Huochen, aku pasti akan membawamu kembali. Pak Han, kami sudah menemukan lokasi Pak Huo. Bagus, cepat beritahu saya lokasinya. Ning, aku salah. Aku tidak berani lagi. Lepaskan tanganmu. Ning, aku benar-benar
tidak bisa meninggalkanmu. Aku bersumpah, aku tidak akan berani lagi seperti ini. Lin Wei, aku sudah memperingatkanmu. Jangan ganggu aku lagi. Jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan mengubahmu menjadi tong manusia. Satpam. Oh, Usir dia keluar. Jangan biarkan dia masuk lagi. Han Suining, kamu masih ingin rujuk dengan Huo Chen? Ku beritahu, tidak mungkin selamanya. Lepaskan aku, tidak mungkin. Yuchen, semoga kamu menyukainya. Hei, ada yang melamar di depan. Ayo, ayo, mari kita lihat. Yuchen, apakah itu kamu? Huo Chen. Chen. Kenapa? Kenapa kamu? Huo Chen, jangan bertengkar lagi ya. Ayo kita pulang. Apa yang terjadi? Wanita yang berdiri di belakang itu, apa dia masih wanita? Kita sudah putus. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Siapa dia? Huo Chen, kamu sengaja mencari orang untuk membuatku kesal, kan? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apa kamu masih belum tahu? Huo Chen, kamu hanya bicara karena marah, kan? Chen, bagaimana kalau aku pergi dulu saja? Yuchen, orang yang harus pergi adalah dia. Han Suining. Sampai kapan kamu mau bertingkah? Huo Chen, lihat, kamu masih ingat pena ini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa kamu lupa saat kita dulu bersama? Masa-masa bahagia dan menyenangkan itu. Bahagia. Iya, pena ini adalah... Aku tidak menyangkal kita memang pernah bersama dan bahagia. Tapi aku lebih tidak bisa melupakan hal-hal yang kamu lakukan. Dengan Lin Fei. Bukan begitu, aku pikir Dia pantas mendapatkannya. benar, sungguh tidak tahu malu. Kalau aku jadi dia, cepat-cepat cari tembok untuk membentur kepala. Tidak, bukan seperti itu. Tidak, bukan seperti itu. Apakah Lin Wei yang memberitahumu? Jangan terus membohongi dirimu sendiri. Kamu terus-menerus menyakiti Chan. Kamu hanya mencari alasan untuk dirimu yang egois. Tidak, bukan seperti itu. Han Suining, sebenarnya malam sebelum aku sadar, aku sudah pulih kesadaranku. Aku melihat dengan jelas apa yang terjadi malam itu. Maukah aku membantumu mengingat malam itu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sungguh mengejutkan. Tidak, aku tidak. Matikan, cepat matikan. Sudah tidak penting Han Suining, semuanya tidak penting lagi. Dulu aku berusaha mati-matian untuk melindungimu. Ingin mencintaimu, aku ingin memberikan hatiku, nyawaku untukmu. Tapi kau anggap aku sebagai apa? Sampah yang bisa kau buang dan panggil sesukamu. Kamu menghancurkan tulisanku dengan tanganmu sendiri. Tapi aku juga harus berterima kasih atas ketidakpedulianmu. Karena kamu, aku bertemu dengan orang yang paling kucintai. Bicara soal itu, aku juga harus berterima kasih atas luka yang kau berikan. Huo Chen, apakah kau sudah lupa? Dulu kita begitu saling mencintai. Dan begitu banyak hal yang kita alami bersama. Benarkah kau bisa melepaskan semuanya? Akulah yang paling mengenalmu. Mengenal saya. Mengenal apa tentang saya? Mengerti cara menghitung saya Mengerti cara menyerahkan hasil kerja keras yang saya peroleh dengan taruhan nyawa. kepada orang lain. Apakah perasaan kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Setelah longsoran salju, tidak ada satupun keringan salju yang tidak bersalah. Luka yang kamu timbulkan pada saya tidak dapat diperbaiki. Beberapa hal, jika terlewatkan, itu adalah seumur hidup. Huo Chen, jangan tinggalkan saya. Saya berjanji. Saya hanya akan mencintaimu di masa depan. Saya akan setia padamu. Apapun yang kamu katakan, saya hanya akan mendengarkanmu. Jangan menikahi orang lain. Apapun yang kamu katakan, aku hanya akan mendengarkanmu. Jangan kamu menikahi orang lain. Jangan menikahi orang lain. Boleh tidak? Han Suining, sekarang di mataku, kamu sama seperti orang asing. Aku harap kita saling memberikan sedikit kehormatan. Sekarang di hatiku, hanya ada Yuchen. Aku sangat-sangat mencintainya. Aku juga tidak ingin ada siapapun lagi yang mengganggu kami. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Huo Chen, jangan tinggalkan aku. Boleh tidak? Aku akan memperlakukanmu 10.000 kali lebih baik darinya.
semua sumber dayaku akan kuberikan padamu. Jangan tinggalkan aku. Aku sudah tahu salahku. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup. Lepaskan. Berdasarkan apa kamu dengan begitu beraninya mengatakan hal-hal ini? Dulu kamu melakukan Aceh seperti itu. Bagaimana bisa begitu tanpa beban? Berdasarkan apa kamu mengira? Dengan beberapa patah kata, bisa menyangkal semua kesalahanmu. Dulu orang yang pertama mengkhianati Aceh adalah kamu. Kamulah yang pertama meninggalkannya. Acen, kamu masih ingat janji yang kamu berikan padaku dulu? Yuchen, apakah kamu bersedia memulai dari nol bersamaku? Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Nanti akan kuberitahu. Aku ingat, Yuchen. Acen, apakah kamu bersedia menikahiku? Aku mau. Huo Chen, kalau kamu berani menerimanya, aku akan bunuh diri. Aku akan mati. Kalau begitu lakukan saja. Buat apa berpura-pura setia di sini? Kamu tetap saja, cewek brengsek. Benar. Sekarang kamu bunuh diri pun tidak akan mengubah apa-apa. Salah sendiri. Sampai kapan kamu akan terus berulah? Hanjani, jangan dulu lagi. Lepaskan dia. Jangan sakiti dia. Chen, tolong aku. Yuchen, aku akan telepon polisi sekarang. Kalau kamu berani telepon polisi, aku akan bunuh dia sekarang. Baik, aku letakkan ponselku. Jangan sakiti dia. Aku mohon padamu. Semua ini karena kamu. Karena kamu yang menghasut. Hubungan kami jadi rusak. Huo Chen sampai tidak mau lagi denganku. Semuanya karena kamu. Han Xuening, tenanglah. Tenang? Aku tidak bisa tenang. Semuanya karena kamu. Han Xuening! Yu Chen! Lin Wei! Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Huo Chen sekarang. Han Xuening, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu membuatku tidak bisa punya anak dan membunuh anakku. Itu semua salahmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Lepaskan dia sekarang. Huo Chen, mengapa kamu bisa sukses? Mengapa justru aku? Kehilangan anakku. Semuanya karena kamu. Uangku. Sahamku. Semuanya hilang. Semuanya karena kamu. Mengapa? Mengapa? Aku ingin kamu mati. Lin Wei. Ini semua salahku. Maafkan aku. Syarat apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhinya. Lepaskan dia sekarang. Han Xuening, sekarang apapun yang kamu katakan sudah terlambat. Mengapa kamu masih membelanya? Bukannya kamu bilang padaku. Han Xuening, apapun yang kamu katakan sekarang sudah terlambat. Mengapa kamu masih membelanya? Bukankah kamu bilang padaku, kamu sangat membenci Huo Chen? Bukan begitu. Huo Chen, kamu belum tahu kan? Han Xuening ini, dia hamil anakku. Kamu tahu malam yang mana? Jangan lanjutkan. Kenapa? Kamu masih tidak berani mengakuinya ya? Malam itu kami di kamar Huo Chen. Melakukan hal-hal itu, kamu bilang ingin merangsang. Membuang kondomnya. Kamu tidak berani mengakuinya. Hah? Ini semua salahku. Maafkan aku, Lin Wei. Aku seharusnya tidak menggugurkan anak ini. Lepaskan Huo Chen, toh? Sekarang kamu menyesal sudah terlambat. Aku hanya ingin kamu juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Membalas dendam untuk anakku. Tidak. Yuchen, maaf. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Aku mungkin tidak bisa menemanimu lagi. Jagalah dirimu baik-baik. Tidak, Acen. Aku tidak pergi. Kamu belum menjanjikanku. Apakah kamu tidak mau menikahiku? Aku mau, Yuchen. Kamu berdarah. Han Xuening kamu. Aku tidak menggugurkan anak itu. Bagaimanapun keadaan orang dewasa, anak-anak itu tidak bersalah. Lalu mengapa kamu menipuku, membohongiku? Berkata bahwa anak itu sudah digugurkan. Karena aku tidak ingin anakku memiliki ayah seperti kamu. Kamu melakukan banyak hal buruk. Kupikir anakku juga tidak menginginkan seorang ayah seperti kamu. Acen, kamu baik-baik saja. Sungguh bagus. Bodoh. Aku baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Anakku masih ada, anakku. Apa yang terjadi dengan anakku? Han Xuening. Lin Wei. Han Xuening, mengapa kamu yang menghancurkanku? Kamu juga jangan berharap bisa bertemu anakmu lagi. Suster, bagaimana kabar Han Xuening? Ibunya selamat, tapi anaknya, ya. Dia seperti ini. Bisa dibilang akibat perbuatannya sendiri. Ayo kita pergi.
Nona Han, akhirnya kamu sadar. Kamu sudah koma selama setengah bulan. Anakku, bagaimana keadaan anakku? Nona Han, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Apakah ini yang disebut karma? Tuan Huo dan Nona Kiao sudah sampai di rumah sakit. Mereka ingin bertemu denganmu. Aku punya anak, la 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 la, kamu adalah bayiku. Kalian siapa? Apakah kamu ayah dari anakku? Sayang, kamu punya ayah sekarang. Suster, dia kenapa? Aku juga tidak tahu. Tadi saat bangun dia baik-baik saja. Apakah kalian datang untuk merebut anakku? Jangan mendekat! Jangan mendekat! Baik-baik, jangan terlalu emosi. Loh, kamu belum sembuh sepenuhnya. Tuan Huo, mungkin lebih baik kalian menengoknya lain kali. Ayo kita pergi ya, Chen. Dia baru saja kehilangan anaknya. Pasti sulit untuk menerimanya saat ini. Berikan dia waktu. Ya. Huo Chen, maafkan aku. Sayang, kamu sangat manis. Ibu sangat mencintaimu. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar keluarga pasien mengobrol. Katanya ada seorang pengusaha bernama Huo Chen akan mengadakan pernikahan dengan seorang nona bernama Chiao sepertinya minggu depan. Minggu depan? Apa yang kamu katakan itu benar? Huo Chen benar-benar akan menikah? Hei Nona Han, kondisi mentalmu saat ini bermasalah. Kamu tidak boleh keluar dari rumah sakit. Aku hanya akan keluar sebentar, segera kembali. Aku harus menemuinya sekali. Ini adalah keinginanku yang terakhir. Tempatnya di sini, tapi kamu tidak bisa maju lagi. Bos Huo bilang, kamu hanya boleh melihat dari jauh. Bolehkah aku pergi ke toilet? Baik. Sudah sampai. Tidak apa-apa. Aku sudah jauh lebih baik. Baiklah, hati-hati. Aku akan menunggu di pintu. Panggil aku kalau sudah selesai. Pak Huo, sang serius mempersiapkan pernikahannya kali ini. Semuanya direncanakan sendiri. Hanya ingin memberikan Nona Chiao. Bahwa pernikahannya sempurna. Benar sekali. Hubungan Nona Chiao dan Pak Huo sungguh sangat baik. Konon, saat Pak Huo koma, Nona Chiao terus merawatnya tanpa pernah meninggalkannya. Ikatan seperti ini sungguh sangat langka. Sekarang, akhirnya berbuah manis. Yu Chen. Cincin ini sudah aku siapkan sejak lama sekali. Hari ini akhirnya bisa kukenakan padamu, Yu Chen. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Mungkin seharusnya aku tidak lagi mengganggunya. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengkhianati cinta kita ya. Huo Chen, aku bersumpah, Han Xuening, selamanya tidak akan pernah mengkhianatimu.